sekarang siapa presidennya? KPK dilumpuhkan, MA dilumpuhkan, MK dilumpuhkan, KPU, Bawaslu, Sani Mawon. Masa ada ketua KPU disanksi berulang-ulang dengan sanksi berat? Nggak pernah jerak-jerak gitu loh kira-kira. Sanksinya muter di situ aja. Hampir semua institusi hasil reformasi dihancurkan oleh rezim Jokowi. Coba lihat sekarang itu, turun semua peringkatnya. Itu indeks demokrasinya turun semua. Kacau, habis. Diselesaikan oleh Jokowi dengan dua hal saja. Pertama adalah bansos. Ya, betul. Yang ketiga adalah memberi kekuasaan kepada mereka yang imannya lemah. Ya. Maka muncullah kawan-kawan yang aktivis 98 dahulu yang saya sebut dengan istilah aktivis asam sulfat, saya bilang. Kenapa saya sebut aktivis asam sulfat? Begitu mereka masuk kekuasaan, mereka lebih garang lagi menghantam semangat reformasi dibandingkan oleh orang-orang yang sejak dahulu berpaham anti reformasi. Mereka tidak malu-malunya tampil ke depan mengatakan nepotisme itu boleh. 3 periode itu sah-sah saja. Itu semua adalah mantan-mantan aktivis 98 sebagian. Yang saya sebut sekarang bukan aktivis 98, tetapi mereka adalah aktivis asam sulfat. Tidak malu-malunya. Maka yang muncul sekarang marah nepotisme di mana-mana. Saya sudah berulang kali mengatakan per tahun 2020 saja di Indonesia ini dipimpin oleh nepotisme hampir 117 daerah. Itu setara dengan 20% total dan jumlah daerah di Indonesia. Anggota DPR kemarin menurut data yang sudah disampaikan, nepotismenya meningkat dari sekitar 23 sekarang bisa mencapai 30%. Hasil produk pemilu tahun 2024 yang lalu. Intinya meningkat. Apa yang bisa kita katakan dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, membiarkan anaknya maju menjadi calon wakil presiden. Sekarang kita dengar anaknya bakal calon gubernur, menantunya menjadi calon gubernur. Itu mempermaklumkan kepada semua orang bahwa nepotisme bukanlah perbuatan keji di dalam demokrasi, meskipun ia dibenarkan secara hukum, tetapi secara moral dan etik mestinya itu dihindari. Nah, oleh karena itu saya menduga jelang pilkada 2024 ini yang meningkat bukanlah partisipasi, yang meningkat bukan kecerdasan publik, yang meningkat bukanlah partisipasi publik. Apa yang meningkat? Nepotisme ataupun dinasti. Saya khawatir kalau 2020 saja sudah 20% daerah kita dikuasai nepotisme, tidak menutup kemungkinan 2024 ini kita bisa diselimuti oleh penguasa nepotis mencapai 25% dari total keseluruhan wilayah. Lalu mereka yang pro nepotisme masih mau mengatakan yang penting dipilih. Saya tidak tahu hakim MK buat argumen yang kayak begini, dari mana mereka pungut argumen ini coba. Saya belum pernah ada yang menyebut nepotisme itu halal karena ia dipilih secara langsung. Di buku mana itu dicatatkan? Mengapa cara berpikir yang kayak begitu bukan hanya merasuk di para buzzer-buzzer, tapi merasuk di hakim-hakim konstitusi? Bahwa nepotisme itu boleh kalau ia dipilih. Itu di buku mana dibaca itu? Meningkat. Ancaman kedua di pilkada 2024 ini bukannya nepotisme. Apa yang lain? Membuat bansos merajalela. Karena udah bisa dibuktikan bahwa bansos itu kata MK tidak punya efek terhadap terpilihan seseorang. Oleh karena itu boleh jadi 2024 ini ya pilkada kita merupakan pesta bagi 3 hal. Pesta pertama adalah pesta kaum nepotis dan dinasti politik.
kedua adalah pesta bansos, dan yang ketiga adalah pesta politik uang. Lalu pertanyaannya kepada Gen Z yang akan mewarisi republik ini, pertanyaannya cuma satu. Apakah Anda mau republik ini diwarisi dengan 3 penyakit bagi demokrasi? Dinasti politik, kedua politik uang, ketiga penggunaan bansos demi kepentingan elektoral. Mau atau tidak? Dan uniknya, nepotisme sekarang tidak lagi sekedar urusan politik, mulai merambah kepada urusan ekonomi. Direktur Anu, ponakannya si Anu. Komisaris Anu, ya, iparnya si Anu. Nanti suaminya, istrinya, ayahnya itu juga akan menguasai komisaris-komisaris, menguasai direksi-direksi di BUMN kita. Pertanyaannya kepada kaum Gen Z kita adalah, kalau politik udah dikuasai nepotisme, BUMN, ya, usaha-usaha dikuasai oleh nepotisme, lo kebagian apa lagi di republik ini? Cuma tinggal satu, buka lapak dan warung. Maka sekarang menjamurlah lapak dan warung. Oleh karena itu, selamatkan nasibmu, selamatkan bangsa ini dari praktek nepotisme, dari praktek kolusi, dari praktek korupsi demi masa depanmu. 10 juta anak Gen Z kita menganggur, kata data sekarang. 10 juta. Karena politik dikuasai oleh nepotisme, urusan ekonomi dikuasai oleh nepotisme, yang 10 juta ini hanya berharap titisan-titisan alias perasan alias sampah-sampah dari kekuasaan mereka. Tidak ada kata kecuali. Betul apa yang disebutkan oleh tadi Bang Basri. Harus tegak lurus kita ke depan, lawan.